Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassohbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan. Seperti biasa kita berdoa sama-sama kepada Allah. Yang pertama, mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan kita semua kelak pantas masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah. Aa satu kali, Bunda Teteh sayang satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhomu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik, dan setiap amal yang Engkau terima. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan, dan kita doakan seluruh pengurus Majelis Taklim As-Sakinah. Tolong aminkan sama-sama, mudah-mudahan majlis ini Allah rahmati. Mudah-mudahan masjid ini Allah berkahi. Dan mudah-mudahan majlis ini Allah jaga dalam kebaikannya. Amin ya Rabbal. Bunda Teteh sayang seluruh jamaah, apa kabar semuanya? Masih ayo nungalamun keneh ya. Ayo lebih keras jawabannya. Alhamdulillah, tenang di hati. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang hadir panjang umur. Kita yang hadir makin berkah hidupnya. Makin disayang Allah. Makin lapang urusannya. Ada yang punya hutang? Bayarnya. Mudah-mudahan yang lagi punya utang, Allah bantu kita segera melunasinya. Insya Allah. Alhamdulillah, senang banget Ahilman hari ini bisa hadir lagi di kajian As-Sakinah. Setelah kemarin dengan izin Allah baru selesai menunaikan ibadah haji. Kita aminkan dan kita doakan mudah-mudahan semua yang berangkat haji mendapatkan haji yang mabrur. Yang belum berangkat ibadah haji, segera Allah bisa panggil berangkat haji. Mudah-mudahan kita semua bisa nanti wukuf di Padang Arafah.
Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan panggilan serta undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini hari pertama saya mengisi kajian lagi setelah kemarin baru pulang hari Jumat dini hari, kemudian Jumat sorenya berangkat ke Pekanbaru Riau, kemudian baru pulang hari Minggu, kemarin Senin ada di rumah, Selasa ngisi di As-Sakinah, besok syuting seperti biasa, Kamis sampai Minggu ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi ini punten kalau memang jadwalnya Ahilman cukup jarang kalau kajian di Bogor, tapi alhamdulillah kita sempetin untuk kajian As-Sakinah, terus juga ada di Puri Begawan nanti di awal Agustus. Doa mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan badannya, Allah lancarkan urusannya. Dan Ahilman tuh kalau udah ketemu jamaah tuh bawaannya tuh senang gitu ya, karena ibu-ibu Bogor makan garilisnya alhamdulillah. Ya, eta ge nya nu geulis-geulis nya. Teman teh gitu. Entenya. Jadi pokoknya mah semangat lah bagi AA mah ketemu sama jamaah teh healing terbaik, betul? Makanya doanya sama, mudah-mudahan seperti ini kita ketemu di dunia, seperti ini juga nanti kita kumpul lagi di surga. Waktu kemarin wukuf di Padang Arafah, nggak tahu kenapa ya, haji tahun ini tuh yang sering kebayang sama Ahilman selama doa tuh lebih banyak yang terbayang tuh wajah-wajah jamaah gitu. Ya, jadi kalau sebelum-sebelumnya kan ya yang terbayang yang lain lah gitu ya, gak usah saya ceritain gitu. Tapi kalau haji tahun ini Ahilman tuh ngerasa setiap doa yang terbayang teh wajah-wajah jamaah gitu. Saya tuh punya dosa apa sama jamaah teh gitu ya. Jadi saya mungkin merasa ya bahwa Allah tuh baik banget gitu sama kita, betul? Allah tuh baik banget sama AA, sama pengajian-pengajian kita. Tapi yang kadang sering AA sesali dalam hidup adalah rasanya AA tuh belum jadi guru yang baik, itu belum jadi ustadz yang baik. Kadang ngerasa kita tuh bisa ngomong tapi belum bisa mengamalkan gitu. Jadi itu yang sering terbayang gitu ya. Nah gimana cara biar gak kebayang lagi mikirin jamaah, bayar jamaah gitu-gitu kene ya gitu. Jadi akhirnya tuh jadi akhirnya tuh dikit-dikit nangis gitu. Maksudnya bisa nggak ya kita tuh ketemu di dunia kayak begini, nanti kumpul lagi di surga kayak begini gitu. Makanya mudah-mudahan ya Ahilman panggil semua, saya juga kirim video ke Bunda Wita kan ya Bun. Saya bilang di share jamaah Sakinah gitu dipanggil. Ya kita bisa ketemu di dunia aja kan alhamdulillah ya Bu ya. Gimana nanti kita kumpul lagi di surga, betul gak? Mau gak masuk surga? Asa gak yakin jawaban teh nih. Mau gak masuk surga? Mau aja mau banget. Yakin gak masuk surga? Punya orang dalam di surga. Bunda bilang kan ayah agak can ya pasti masuk surga. Jadi aduh ya Allah ya Robbana, makin kesini tuh makin kita tuh mikir ya Bun ya, bahwa amal kita teh masih sangat sedikit, betul? Sedang dosa kita sangat banyak, betul? Makanya tolong catat kalimat ini ya. Ahilman sering bilang, kalau Bunda, Teteh sayang masih dikasih kesempatan usia sama Allah hingga hari ini, kalau kita masih dikasih kesempatan usia
oleh Allah hingga hari ini? Alasannya hanya dua. Ada berapa? Dua. Yang pertama, karena Allah tahu dosa kita sangat banyak. Sehingga dengan usia itu Allah ingin agar kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Dua, karena Allah tahu amal soleh kita masih sangat sedikit. Dan dengan usia itu Allah ingin agar kita memperbanyak amal soleh kita sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dua alasannya. Satu, karena dosa kita yang banyak. Dua, karena amal kita yang sedikit. Sok Ahilman mau tanya, kira-kira Bunda masuk kategori yang mana? Yang dosanya banyak atau amalnya dikit? Ama asa dua-duanya memang. Betul? Makanya sekarang Bunda ngaji, Bunda taklim. Dari sekian banyak yang minta Bunda, cukup dua saja. Ya Allah, saya tuh berangkat taklim, satu, saya tuh pengen setiap ayunan langkah saya menuju taklim menghapuskan dosa saya. Betul? Makanya mohon maaf, jangan pernah bilang orang yang datang taklim itu sudah baik, belum tentu. Betul? Bukan berarti orang yang datang ngaji itu tidak punya dosa. Bukan. Justru kita berangkat taklim, berangkat ngaji karena kita sadar banyak. Setuju tidak? Maka Bunda minta tuh setiap langkah, setiap langkah, setiap langkah, setiap langkah. Setiap langkah Bunda datang ke majelis ilmu, setiap langkahnya menghapuskan dosa yang kita lakukan. Dan yang kedua, Bunda minta, ya Allah, saya tuh berangkat taklim, pengen nambah amal soleh. Betul gak? Karena Bunda tahu, ketika satu huruf yang keluar saat Bunda taklim, di dalamnya membahas Al-Quran, membahas kitab Allah, belajar ilmu agama, maka setiap hurufnya dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat pahala kebaikan. Betul? Bunda tuh jalan, jadi setiap langkahnya menghapuskan dosa, setiap langkahnya menambah amal soleh kita di hadapan Allah. Allahu Akbar walillahilham. Maka jangan kaget ya, di antara orang yang dijanjikan masuk surga, salah satunya adalah orang yang meringankan langkah kakinya untuk datang ke majlis ta'lim, majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju majlis ilmu, menuju majlis ta'lim, maka Allah akan mudahkan untuknya masuk ke dalam surga. Jadi ingat, semudah apa Bunda datang ke majlis ilmu, maka semudah itu nanti Bunda masuk ke dalam surga. Seringan apa langkah Bunda datang ke majlis ilmu, maka seringan itu nanti Bunda masuk ke dalam surga. Maka Bunda sayang, Teteh sayang, nitip ya. Kalau nanti ada di antara Bunda Teteh yang masuk surga, dan Bunda tidak menemukan AA di situ, tidak menemukan teman-teman yang ada di situ, tolong sampaikan kepada Allah. Kalau kita pernah ngaji bersama di Masjid As-Sofia Bogor, kita pernah belajar bersama, kalau Bunda tidak menemukan kami ada di surga, tolong cari, agar kemudian kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi, di antara syafaat yang akan menolong orang dari kesulitan ketika nanti di hari kiamat, salah satunya adalah syafaat dari teman yang soleh ketika dia bersama di dunianya. Makanya Bunda udah punya belum teman yang soleh itu? Mana orangnya? Tanya heula ngaku teu.
bisa tadi aku eta teh sok. Makanya bunda pegang kiri lihat kiri kanannya, bener enggak kita teh ketemu lagi di surga apa enggak? Yakin enggak kira-kira? Makanya kudu janji bersama, siap? Lihat kiri kanannya, lihat depan belakangnya, nanti kita ketemu lagi di surga, betul? Atau udah mohon maafnya bunda, kalau kita masuk surga ngandelin amal yang kita lakukan ada asa nggak yakin, betul nggak? Sholat kita masih banyak yang tidak khusyuk, betul? Baca Quran kita masih belum sempurna makhorijul hurufnya, betul? Infak sodako kita atau udah iya mah ndak wajah lu kieu mah. Salat kita belum tentu khusyuk, bacaan Quran kita belum tentu sempurna, betul? Infak sedekah kita asal lebih banyak belanjanya daripada sedekahnya, betul? Betul apa betul? Asal lebih banyak cicilannya daripada sodakonya, iya apa iya? Terus bunda mau ngandelin sodako, asa terpercaya. Ngandelin haji umroh belum tentu mabrur, betul? Berangkat juga belum, betul nggak? Ngandelin taat sama suami, ngandelin taat sama suami nggak yakin mah. Bunda udah jadi istri yang baik apa belum? Jadi serba bingung kan ya. Terus bunda nanya, terus atuh modalnya apa yang bisa bikin kita masuk surga? Salah satunya bunda bilang, ya Allah, selama di dunia aku punya sahabat yang baik, aku punya teman yang baik, yang dengan teman itu aku ngaji di Masjid As-Sofia. Ya Allah, aku berharap kalau aku tidak punya amal yang lain, ya Allah, cukuplah teman-temanku yang baik itu yang bisa mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Makanya bunda kudu punya teman, tapi temannya yang baik, betul nggak? Sering Ahilman bilang, bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Betul? Catat status hari Selasa itu tuh. Ulang, iya. Sok, siapin kameranya tuh. Lumayan buat di TikTok iya teh. Hari Selasanya kayak pakai lagunya Rosa Hijrah Cinta. Bestie itu bukan tentang seberapa banyak temanmu, tapi bestie itu tentang seberapa baik temanmu. Kadang dalam hidup semakin bertambah dewasa tidak terlalu butuh banyak teman. Yang paling penting ada teman yang bisa mengantarkan kebaikan. Kalau sudah punya, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Kalau belum punya, teangan ti ayeuna. Tangges etalah pokoknya mah. Quotes hari Selasa eta mah udah ada. Sok, Ahilman mau tanya, bunda jujur, biasanya makin bunda bertambah usia, teman makin dikit makin banyak? Makin banyak makin dikit? Pasti biasanya makin dikit, betul? Biasa nama kamana-mana jeung si eta we. Betul nggak? Belanja jeung si eta, arisan, ngaji, senam zumba, itu kayak ngagosip, kita we terus. Jadi kalau Ahilman pernah nanya, bun, kenapa bunda kok temannya makin dikit? Ya ada, bukan nggak mau banyak teman, nggak mau banyak drama aja.
Ternyata makin banyak teman teh makin riweuhnya. Kadang-kadang udahlah mending teman yang si eta-eta wae kan. Tapi mohon maaf Bunda, kadang kalau teman yang gak baik suka ada grup di balik grup yang ada. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Di sini ada orangnya. Astagfirullahalazim. Ada grup di balik grup eta ada tah. Misalnya Bunda teh punya bestie 5 orang. Tah si 5 teh aya bikin grup lagi 2 orang. Yang 2 orang bikin lagi grup 2 orang. Anu sorangan bikin lagi grup sendirian saya tam. Isinya buat ngomongnya yang nggak ada di grup itu. Ada yang begitu? Itu bukan bestie, itu bukan bestie. Bestie mah harus terbuka, betul enggak? Kalau bilang suka, bilang suka. Bilang nggak suka, bilang nggak. Makanya mohon maaf Bunda, jangan betah berteman sama orang yang suka ngomongin orang lain. Boleh jadi di belakangmu dia ngomongin kamu, betul? Tapi nah atuh masih dipertahankan teman yang seperti itu teh. Bunda kadang gini jawabannya, tapi kan resep, resep. Ulah. Makanya izin ya, Bunda mau ketemu lagi di surga, mau kumpul lagi di surga, harus punya teman yang baik. Insya sok, angkat tangan kanannya, simpan di pundak sebelah kanannya. Ikuti kata-kata Ahilman. Bismillah. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah, sampai hari ini kita masih diizinkan sama Allah untuk bisa ngaji lagi di masjid ini. Besti-besti, insya Allah kita berteman terus di dunia sampai ke surga. Besti, mulai hari ini hidup kita harus bahagia, banyakin syukur, jangan ngeluh terus, jangan galau terus, please deh, harus bahagia. Bismillah ya. Hidup kita di dunia sementara tenang aja. Tujuan kita bukan dunia tapi surga. Besti, janji ya, kalau nanti kamu masuk surga, cari nama saya, panggil nama saya, kita ketemu lagi di surga. Janji ya, janji ya. Besti-besti, kalau saya lagi bicara, lihat wajah saya. Ayo sekarang salaman, kiri dan kanannya salaman. Bismillah ya, acungkan tangan, katakan saya, siapa yang mau masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Masuk surga sama sahabatnya. Masuk surganya Firdaus. Masuk surga tanpa hisab. Masuk surganya sekarang. Enggak siap, enggak siap. Itu jadi ya? Enggak, ahula. Hah? Oh. Iya. Aja kemana? Berdiri. Baik. Bunda Teteh sayang tulis, judul kita pagi ini adalah ketika doa belum dikabulkan. Yang di belakang kelihatan apa enggak? Insya Allah. Urut ke sini kali ya.
Ke sini ya. Nih, balik atau harusnya nanti mah yang tengahnya tuh dikosongin ya. Biar habis jalan ke belakang, terus di belakang aya anu botram ikut dahar. Pokoknya mah ngaji teh meni resep ya mah. Aya botramna, aya luar biasana, masya Allah. Apa tema kita pagi ini? Ketika doa belum dikabulkan. Baik, Bunda sayang, catat ini. Setiap doa itu pasti dikabulkan. Pasti atas izin Allah. Quran surat Ghafir ayat 60. Coba dibuka. Surat apa? Ghafir, atau dalam mushaf yang lain namanya surat Al-Mu'min. Ya, surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Ghafir atau Mu'min teh surat ke-40. Ya betul. Surat ke-40, surat Ghafir atau surat apa tadi? Al-Mu'min. Ayat berapa? 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan dengan iman. Wa qala rabbukum, dan ketika Tuhanmu berfirman, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika Allah berfirman kepada kamu sekalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ada tidak ayatnya? Jelas apa jelas? Berarti tolong catat ini. Setiap doa itu pasti dikabulkan atas izin Allah. Sebelum kita memahami itu, kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya Allah itu senang atau tidak kalau hambanya berdoa? Senang. Kenapa? Karena saat kita berdoa, hakikatnya kita itu memenuhi perintah siapa? Allah. Jadi yang minta kita doa itu bukan semata-mata kita punya kebutuhan, tapi karena Allah juga perintahkan kita untuk berdoa. Jelas tidak? Berarti pertanyaannya, apakah ada yang sia-sia dalam doa? Jawab yang keras. Apakah ada yang sia-sia dalam doa? Apakah ada yang rugi dalam doa? Apakah ada yang tidak penting dalam doa? Doa itu seperti apapun yang kita minta dan yang kita inginkan itu ada kebaikan, betul? Karena yang minta kita berdoa siapa? Allah. Berarti ada pahala tidak? Makin banyak Bunda doa ada pahala tidak? Makin banyak kita doa pahalanya makin dikit makin banyak. Berarti kalau ada pertanyaan, mana yang lebih penting? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan berdoa? Coba mikir heula jawaban teh. Mikir heula. Jadi mana yang lebih penting? Dikabulkannya doa atau dikasih kesempatan untuk berdoa? Jawabannya dua-duanya penting. Betul enggak? Dikabulkannya doa penting? Dikasih kesempatan berdoa penting? Tapi memang kalau ada pilihan mana yang lebih penting, rasa-rasanya dikasih kesempatan berdoa itu jauh lebih penting, betul? Karena kita sedang menjalankan perintah siapa? Allah. Lanjut. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yastakbiruna an ibadati, orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku, berarti orang yang tidak mau berdoa dikategorikan sebagai orang yang
sombong. Orang berdoa tanda dia menjalankan perintah Allah. Dia tidak mau berdoa berarti tanda dia sombong kepada manusia aja tidak boleh, apalagi sombong kepada orang yang tidak berdoa, jarang berdoa, ogah berdoa, berarti orang yang sombong kepada siapa? Allah benci tidak? Allah benci sama orang yang sombong. Apa ujungnya? Perhatikan. Sayadkhuluna, maka akan Allah masukkan mereka jahannama, ke neraka jahanam, dakhirin, dalam keadaan hina dina. Berarti ini rumus. Berdoa itu perintah siapa? Allah. Setiap doa pasti dikabulkan atas izin Allah. Berarti sekarang pertanyaannya, kalau ada doa yang bunda merasa belum dikabulkan, yang salah ada di sisi Allah atau di sisi kita? Ulangi. Kalau ada doa yang bunda sering bilang, teteh sering bilang, doa saya belum terkabul, doa saya tidak terkabul, berarti yang salah di sisi Allah atau di sisi kita? Mohon maaf, yang salah pasti di sisi kita. Karena di sisi Allah jelas dalam Al-Quran, setiap doa pasti akan Allah kabulkan. Berarti kalau belum terkabul, jangan pernah menyalahkan Allah, karena yang salah pasti kita. Nah hanya Allah teh teu apal gitunya. Saya tuh minta apa? Nah dikasihnya begini. Misalnya bunda punya suami nah hanya apa suami saya teh tidak tertukar dengan suaminya Cik Ida? Dak perasaan dulu teh pengen punya suami yang soleh, jadinya maunya begini, jadinya maunya A, jadinya. Misalnya bunda bilang begitu, pertanyaannya, Allah tahu nggak kemauan bunda? Jawab, Allah tahu nggak kemauan bunda? Allah tahu nggak keinginan bunda? Allah dengar nggak permintaan bunda? Pertanyaannya, kenapa Allah nggak ngasih apa yang bunda minta? Kenapa? Karena ada sesuatu yang bunda tidak tahu, tapi Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Contoh, ada anak kecil main pisau. Senjata, bukan senjata tajam, alat tajam. Asa teu ngeunaheunnya. Naon? Benda tajam. Senjata tajam, alat tajam. Ada anak kecil main pisau, itu adalah benda berbahaya tidak? Sebagai orang tua, mohon izin, lihat anak main pisau, sebagai orang tua, kalau ditanya, bisa nggak kita ngasih itu? Nyambung dengan mas. Bunda, lihat anak main pisau benda tajam. Sebagai orang tua, bisa nggak kita ngasih itu? Lamun ditanya, bisa tidak? Biar anak tuh kan pengen main itu, bunda pengen ngasih, bisa nggak? Bisa nggak? Tapi bunda tahu itu berbahaya, betul? Maka pisaunya bunda ambil agar anak itu tidak main pisau. Ngerti itu sih? Gitu aja. Kita ngulang naon? Pisau sabaraha harga pisau tuh? Ini kan harga pisau. Bunda ngerti tuh sih? Lamun teu ngerti arek diulang-ulangi deui. Nepi ka jam 12 siang ya. Nguruskan peso. Bunda teh
Bisa nggak ngasih pisau itu? Ada nggak pisaunya? Bisa dikasih nggak? Tapi bunda tahu itu berbahaya, betul? Ujungnya bunda nggak ngasih pisau itu, tapi bunda ganti dengan mainan lain yang tidak berbahaya. Ngerti tuh? Diulang-ulang. Tah, sekarang analoginya begitu, paham tuh? Nggak saya paham atau ngejelaskan deh atuh. Boleh jadi bunda teh minta A, tapi Allah tahu A teh berbahaya, nggak baik, nggak bagus. Allah tahu ada yang nggak pas ketika Allah kasih itu sama bunda, maka Allah ganti yang lain. Betul nggak? Boleh jadi bunda teh pengennya punya suami tuh yang soleh, betul? Pengennya nu kasep, nu beung, pengennya, tapi nah itu ya Allah, kenapa Allah teh ngasih nu kieu? Soleh teh henteu, beunghar kasep atuh meni karunya pisan meni semua henteu kumaha misal ieu mah misalnya bunda ngerasa pertanyaannya, apakah salah Allah menakdirkan suami bunda seperti itu? Hati-hati. Kalau bunda bilang Allah salah, hati-hati, tauhid bunda dipertanyakan. Betul nggak? Iman bunda dipertanyakan, betul? Dan mohon maaf, berapa banyak di antara bunda yang sering mempertanyakan takdir ketentuan Allah? Sering nggak? Lain seri ce, mikir ce, seri ya mah seri, mikir coba. Iya ya. Padahal dalam rumusnya surat Ghafir ayat 60, setiap doa itu pasti dikabulkan. Allah mah nggak pernah salah, yang salah pasti kita, betul? Nah pertanyaannya, kenapa Allah tuh nggak ngasih yang kita mau ya? Sok jawab, surat Al-Baqarah ayat 186. Kita ngaji telah gak usah ribet-ribetnya, karunya ada tuh dijelaskan ke mana karena peso mikirkan cicil ada tuh nyambung mata kena ngeus. Surat apa Bu? Al-Baqarah ayat 186. Sok dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, maka jawab, Allah itu sangat dekat. Sangat apa? Sangat dekat. Jadi kalau bunda nanya di mana Allah, Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila mereka meminta kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permintaannya. Ada nggak kalimat itu? Itu kata siapa? Allah yang bilang. Ada nggak Allah bilang aku tidak akan mengabulkan doamu? Tidak. Ada nggak bilang Allah aku tidak mendengar doamu? Tidak. Dalam dua ayat bunda bisa menemukan. Di ayat sebelumnya bunda menemukan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Betul? Dalam ayat yang barusan kita juga dengar ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab setiap doa apabila kamu berdoa. Itu janji siapa? Itu kata siapa? Itu pernyataan siapa?
Kalau itu yang bilang Allah, masihkah Bunda ragu? Biasa aja tuh. Ini juga ngamuk gitu. Tidak. Biasa Bu, tenang Bu, tenang. Dah, sih nu keheul gitu. Kan kan. Tidak. Tenang Bu, tenang. Jadi keheulnya, jadi keheul. Allah. Ibu aya masalah naon sih di rumah Bu? Pokoknya mah I love you lah pokoknya mah. Coba yang dari subuh, angkat dari subuh, berangkat dari subuh. Masya Allah. Emang di imah oh anak-anak udah besar, suami ada. Pokoknya mah ini suami yang punya istri begini paling beruntung sedunia. Aduh ya Allah. Kumaha? Atuh da ayeuna mah simpel, sarapan tinggal GoFood. Betul nggak Bu? Oh, puasa oh nya. Suamina teu makan 3 hari 3 malam. Oh, dihanetkeun. Nu kamari. Aya geus aya. Dihanetkeun. Pokoknya mah Masya Allah. Sampai mana tadi lupa dia gara-gara dari subuh. Tah, doa itu pasti dikabulkan. Ini kata siapa? Allah. Atas izin siapa? Allah. Bunda perhatikan, lanjut. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Lihat. Kalau doamu mau cepat dikabulkan, 2 syaratnya. Falyastajibu li wal yu'minu bi. 2. 1. Ikuti aturanku, patuh kepadaku, taat kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar engkau mendapatkan petunjuk jalan terbaik dariku. Berarti perhatikan, kalau doa nggak dikabulkan atau belum dikabulkan, yang salah bukan Allah. Yang salah siapa? Kita. Ulangi. Kalau doa belum dikabulkan, yang salah bukan Allah. Yang salah pasti. Kalau merujuk keterangan ayat ini, 2 masalahnya. 1, boleh jadi karena kita kurang taat kepada Allah, kurang patuh sama Allah, kurang ngikutin maunya Allah, atau kurang beriman dan kurang yakin kepada Allah. Sekarang bagaimana Bunda bisa bilang enggak kok saya yakin kok sama Allah? Pertanyaannya, kalau Allah kasih jawaban yang beda dengan permintaan Bunda, kenapa Bunda marah? Berarti tanda Bunda nggak yakin sama. Bukan Allah nggak mendengar doamu, bukan Allah tidak mendengar permintaanmu, bukan Allah tidak tahu keinginanmu, Allah tahu. Tapi boleh jadi Allah menginginkan kamu bisa lebih mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ustadz, setiap doa itu pasti dikabulkan dengan izin. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa kita? Tulis, ada 3 cara Allah mengabulkan doa kita. 3 jawaban Allah dalam mengabulkan doa kita. Yang pertama, Allah itu mengabulkan doa hambanya dengan jawaban yes. Apa? Ya. Allah berikan sesuai yang kita inginkan. Bunda minta A, Allah kasih A. Bunda minta B, Allah kasih B. Bunda minta C, Allah kasih C. Tapi ingat, kalau ada doa yang dikabulkan, bukan semata-mata karena kita, tapi karena juga Allah yang mengizinkan doa itu dikabulkan dalam diri kita. Maka mohon maaf ya,
Kalau ada doa bunda yang dikabulkan, jangan merasa sombong dengan doa bunda. Jangan bilang gini, Ustadz, alhamdulillah doa bunda tuh dikabulkan. Ini teh berkat tahajud bunda. Atau dah, Ustadz, bunda mah hidup teh bahagia. Duha nggak pernah lewat. Sedekah setiap saat. Doa bunda dikabulkan bukan semata-mata karena kita, tapi karena siapa? Allah yang mengizinkan doa itu dikabulkan. Wasilahnya boleh jadi karena amal-amal yang kita lakukan. Makanya bunda sering bilang gini ya, contoh, mohon izin. Ada orang yang misalnya dikasih kebahagiaan dunia. Terus ada yang komen begini, ya Allah, entah amalan apa yang dia lakukan. Entah amalan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan kebahagiaan, gitu kan? Mohon maaf, di situ ada kalimat yang kurang pas, seakan-akan menuhankan amalan kita, lupa kalau yang menentukan itu siapa? Allah. Contoh, ada selebritis misalnya yang bunda lihat, dapat pasangan yang baik. Bunda bilang, entah amalan apa yang dia lakukan sehingga dia mendapatkan, mohon maaf, kenikmatan dunia itu hanya bagian kecil daripada kenikmatan yang Allah kasih dalam diri kita. Maka bunda jangan mudah menyimpulkan kalau ada orang yang bahagia di dunia seakan-akan dia bahagia seluruhnya, belum tentu. Kalau kebahagiaan itu tidak membuat dia dekat dengan Allah, itu namanya istidraj. Namanya apa? Istidraj. Tapi kalau ada kebahagiaan yang dengan kebahagiaan itu membuat dia makin dekat dan ingat kepada Allah, maka itu nikmat yang sebenarnya. Kesimpulannya, bunda akan mudah menata hati untuk tidak silau dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Itu hanya bagian kecil dari urusan dunia. Ulangi ya, itu hanya apa? Bagian kecil dari kenikmatan dunia yang Allah berikan. Kan kita suka begitu ya, kita kadang silau dengan harta yang banyak, silau dengan pangkat yang tinggi, silau dengan popularitas yang sesaat. Jangan silau, itu hanya bagian kecil dari kenikmatan dunia yang Allah titipkan kepada kita. Jelas sampai sini? Yes, Allah jawab yang pertama, Allah berikan sesuai yang kita minta. Yang kedua, Allah menjawab doa kita dengan jawaban no. Apa? No, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Ayo soundtrack ati saha eta. Yang kedua, jawabannya apa? No, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah. Apakah bunda bisa bilang Allah tidak mengabulkan doa kita? Boleh jadi, tapi mulai hari ini kalau jawabannya tidak, bukan tidak dikabulkan, tapi apa? Allah sedang menggantikan dengan yang lebih baik. Kenapa Ustadz? Allah tuh nggak ngasih aja doa yang kita minta. Padahal Allah bisa nggak? Allah dengar nggak? Kan bunda barangkali sebagai seorang hamba yang awam akan bilang gitu. Ya Allah atuh naha. Kasih aja yang saya minta ya Allah. Kenapa Allah menakdirkan jawabannya no? Apa yang Allah mau? Nah, ini jawabannya. Tulis 6 alasan. Kita akan bahas selama 6 jam ke depan ini tuh. Siap apa enggak? Yang tidak siap dengan itu. Jadi kalau jawabannya no, kalau jawabannya tidak, bunda bertanya, kan Allah bisa mengabulkan yes? Kan Allah bisa ngasih yang saya minta, kenapa Allah ngasihnya no? Digantikan dengan yang lebih baik dalam pandangan. Kenapa? Alasannya ada 6.
Yang pertama, boleh jadi Allah belum mengabulkan doamu karena Allah ingin kita terus berdoa. Satu, karena apa? Allah ingin kita terus berdoa. Jujur jawab sama AA. Biasanya bunda sayang, teteh sayang, kalau doa udah dikabulkan, doanya makin dikit atau makin banyak? Doa udah dikabulkan, doanya makin banyak makin dikit? Doanya makin hadir atau makin hilang? Fitnah atau fakta itu? Maka kadang bukan Allah tidak mengabulkan doamu, tapi Allah ingin kamu terus. Karena kalau udah dikasih, lupa sama Allah, lupa nggak doa lagi. Jelas sampai sini? Yang kedua, karena Allah sedang menyiapkan pahala ridho dan sabar. Sedang apa? Sedang menyiapkan pahala ridho dan sabar. Kalau bunda sayang, teteh sayang, semua yang kita minta langsung Allah kasih sesuai yang kita minta, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala ridho dan sabar? Betul gak? Kalau semua yang kita ingin semuanya tercapai, kalau semua yang kita minta semua tersedia, bagaimana bunda bisa mendapatkan pahala ridho dan sabar? Betul? Sama sering Ahilman bilang, kalau semua orang mencintaimu, menyayangimu, dan tidak ada orang yang menyakitimu, bagaimana kamu bisa mendapatkan pahala memaafkan? Bukankah kamu bisa mendapatkan pahala memaafkan ketika ada orang yang pernah menyakiti perasaan kita? Betul? Berarti semua yang terjadi baik atau tidak? Baik, karena ada pahala. Kalau doa belum dikabulkan, bunda terus berdoa, bunda ridho, bunda sabar, besar gak pahalanya? Bukankah ibadah yang paling tinggi itu adalah ridho terhadap ketentuan Allah? Jadi kalau bunda mau tanya, apa ibadah yang paling tinggi pahalanya? Mohon maaf, bukan sholat, bukan puasa, bukan haji umroh, bukan infak sedekah, tapi ibadah yang paling tinggi, amalan paling tinggi, yang pahalanya paling tinggi apa? Ridho dengan ketentuan Allah. Makanya mohon maaf, mudah apa susah? Susah, karena pahalanya apa? Surga. Kalau ringan pahalanya tah eta. Saya mah udah ridho. Mohon maaf, bunda dikasih sesuatu yang bunda mau, ridho nggak? Ridho. Itu mah nggak usah ditanya. Bunda minta A sama Allah dikasih A, ridho nggak? Biasa. Ridho nerima apa yang bunda minta, biasa. Tapi bunda bisa ridho nerima sesuatu yang bunda tidak minta tapi Allah kasih, bahkan sesuatu yang menurut pandangan kita itu nggak pas buat kita. Iya, di matamu nggak pas kata Allah, tapi aku tahu kualitas kamu, aku berikan sesuatu yang barangkali engkau tidak siap menerimanya, biar kamu mendapatkan pahala apa? Ridho, pahala sabar. Contoh, bunda semua berharap pengen punya anak yang soleh, betul? Pengen punya anak yang baik, betul? Bunda sekolahkan di sekolah yang baik, betul? Kasih pendidikan yang baik. Tapi singkat cerita, ternyata anak kita tumbuh dengan ujian-ujian yang luar biasa buat kita. Ya Allah, perasaan saya tuh gak kurang-kurang gitu kan. Suka bilang gitu kan. Perasaan gak kurang-kurang ngasih sekolah anak saya, gak kurang-kurang nemenin anak saya, gak kurang-kurang doain anak saya. Tapi ya Allah, kenapa engkau nguji saya dengan anak-anak saya? Kenapa ya Allah? Boleh jadi ada pahala apa tadi? Ridho dan sabar dengan ujian anak yang Allah titipkan kepada dirimu.
Maka bunda, ketika jawaban doa itu belum dikabulkan, karena apa? Allah sedang menyiapkan pahala apa? Ridho dan sabar, ridho dan sabar. Yang ketiga, kenapa jawaban doa itu belum dikabulkan? Karena yang ketiga, karena Allah ingin kita beramal soleh. Karena Allah ingin kita beramal soleh. Makanya bunda sayang, rayu Allah dengan amal soleh kita. Bunda sering jawab gitu kan, kalau misalnya, kenapa ya doa saya belum dikabulkan? Oh mungkin sholat saya belum baik. Maka bunda akhirnya perbaiki sholat, betul nggak? Mungkin saya jarang baca Quran, maka bunda akhirnya baca Quran. Mungkin bunda infak sodakohnya kurang, maka bunda ketika doa ingin cepat dikabul kemudian memperbanyak apa? Infak sodako. Boleh atau tidak? Boleh. Pancinglah doamu, lihat, pancinglah doamu agar cepat dikabulkan oleh Allah dengan amal soleh terbaikmu. Pancing. Bunda ngaji, taklim, ini mancing nih. Mancing apa? Mancing agar setiap doa-doa yang kita minta dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau bunda udah mancing dengan amal soleh tadi dan belum dikabulkan juga sama Allah, jangan nyalahin Allah. Kan mohon maaf, nggak sedikit di antara kita yang suka bilang begitu. Ya Allah, perasaan mah nggak kurang-kurang tahajud teh, nggak kurang-kurang sholat duha teh, nggak kurang-kurang baca Quran teh, nggak kurang-kurang ya Allah infak sodakoh teh. Tapi kenapa ya Allah engkau nggak ngabulin doa saya? Jangan nyalahin Allah. Boleh jadi Allah ingin terus engkau beramal soleh. Betul? Yang keempat, kenapa jawaban doamu belum dikabulkan? Karena Allah sedang ingin menghapuskan dosa. Karena apa? Karena Allah sedang ingin menghapuskan dosa. Jadi ternyata bunda, kalau bunda berdoa, doa itu belum dikabulkan sama Allah, mungkin Allah nggak ngasih jawaban doa, tapi Allah menghapuskan dosa bunda. Karena di antara faktor yang membuat doa belum dikabulkan, karena apa? Masih banyak dosa yang kita lakukan. Jelas sampai sini? Saya ulangi ya. Bunda berdoa minta sesuatu, mungkin Allah tidak kasih sesuatu itu karena Allah ngasih apa? Ampunan dosa atas semua kesalahanmu. Karena di antara yang membuat doa sulit dikabulkan karena masih banyak apa? Dosa. Makanya sering Ahilman bilang, bunda sebelum minta apapun sama Allah, minta apa dulu? Minta ampun sama Allah. Bunda kalau sering lihat doa muhasabah AA, pasti di awal 10 menit pertama tuh minta ampun terus. Betul nggak? Minta ampun ini tubuh semua ke orang tua, ke pasangan, minta ampun. Karena rumusnya, kalau Allah sudah ampuni dosamu, jangankan kamu minta apapun, Allah sudah tahu permintaanmu dan Allah akan kasih permintaanmu itu. Sama begini, kenapa ya? Saya teh udah hijrah, tapi kok makin susah? Ada gak yang sering bertanya begitu? Saya tuh sudah memperbaiki diri, tapi kok kehidupan tuh makin sulit, makin susah. Ada gak yang pernah ngerasa begitu? Kok urusan dunia sumpek, rumah tangga gitu pokoknya mah asal liur ya teh. Padahal ngaji teu kurang-kurang, taklim gak kurang-kurang, hijrah kalau kata orang-orang sekarang. Tapi kenapa kok ketambah susah? Mohon maaf, kata guru saya, kalau setelah kamu hijrah hidupmu merasa makin susah, mohon maaf, boleh jadi kesusahanmu itu adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosamu sebelum kamu hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sebelum kamu hijrah banyak dosa, betul? Banyak salah, betul?
Gimana cara Allah menghapuskan dosa? Kamu memperbaiki diri sekarang. Kamu taklim, kamu ngajar ngaji, kamu ikut tahsin. Tapi kok ujian gak berhenti-berhenti Ustadz? Boleh jadi ujian ini adalah cara Allah menghapuskan dosamu sebelum kamu hijrah. Mungkin ada aurat kamu yang sering terlihat sebelum kamu hijrah. Mungkin ada hubunganmu dengan manusia yang tidak baik sebelum kamu hijrah. Mungkin ada caramu bertutur kata, bersikap, berperilaku sebelum hijrah yang membuat Allah murka dengan dirimu. Tapi Allah sekarang tutup aibmu. Allah jadikan kamu belajar Quran, kamu taklim, kamu ngaji. Tapi kok tambah susah? Diuji anak, diuji suami, diuji keluarga, diuji perasaan, diuji. Kenapa? Allah menghapuskan dosamu yang sebelum hijrah itu. Sampai kapan, A? Sampai Allah bersihkan, sampai kelak kamu kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka bunda, jangan pernah menyalahkan setiap ujian yang Allah datangkan, karena setiap ujian itu adalah cara Allah menghapuskan setiap kesalahan. Makin berat ujiannya, makin banyak dosa yang Allah hapuskan. Makin berat masalahnya, makin banyak dosa-dosa yang Allah maafkan. Tapi Ustadz, seberat ini Ustadz. Iya, karena sebesar itu juga pahala yang Allah siapkan. Maka siapa manusia yang ujiannya di dunia disegerakan, maka nanti Allah akan ringankan hisabnya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan dia ridho, dia sabar, dan dia melihat semua yang terjadi itu adalah kebaikan Allah. Doa. Kenapa belum dikabulkan? Bukan belum dikabulkan, tapi Allah sedang menghapuskan kesalahanmu dan dosamu sebelum kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas tidak? Paham tidak? Kalau sudah begitu, apakah masih ada waktu bunda menyalahkan Allah? Ternyata tidak. Kok bisa begitu Ustadz? Iya, karena nanti bunda, mohon maaf, nanti dikisahkan dalam sebuah hadis, itu ada orang yang ketika nanti kembali kepada Allah, orang ini kaget bunda. Kaget apa? Kaget karena Allah tempatkan orang ini di surga yang terbaik. Sampai dia bertanya, Ya Rob, kenapa engkau takdirkan aku di surga yang terbaik ini? Tempatku terbaik, minumanku terbaik, bidadari terbaik, semua terbaik di surga. Kenapa ya Allah? Bukankah sholatku biasa saja? Bukankah bacaan Quranku biasa saja? Bukankah sedekahku biasa saja? Bukankah amalku biasa saja? Apa kata Allah? Wahai fulan, wahai hambaku, aku tempatkan kamu di surga yang terbaik ini. Kenapa? Karena doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Doamu belum aku kabulkan di dunia, tapi engkau tidak berhenti doa. Engkau doa terus, terus berdoa. Maka aku gantikan doa yang belum aku kabulkan di dunia dengan surga yang terindah yang engkau tempati hari ini. Sekarang pilihannya bunda, kalau ada doa yang bunda minta belum dikabulkan, apakah bunda masih mau menyalahkan Allah? Sedangkan Allah sedang menyiapkan surga bagi bunda. Tinggal pertanyaannya bunda, doanya berhenti atau tidak? Tidak sedikit orang yang putus asa, betul gak? Udahlah Ustadz, udah bermacam cara saya lakukan. Sholat udah, sedekah udah, doa sudah, udahlah emang begini aja hidup saya. Shh, hati-hati. Bahkan gak sedikit orang yang melepaskan agamanya, ada tidak? Bahkan gak sedikit orang yang stres, frustasi, melepaskan kehormatannya, ada tidak? Bunda jangan sekecil itu memahami Allah yang maha baik sama kita. Allah tidak mungkin menyia-nyiakan setiap permintaan doamu, kecuali Allah menggantikan dengan yang terbaik untukmu.
Maka yang kelima tadi, kenapa Allah belum mengabulkan doa? Karena Allah sedang menyiapkan surga. Ayo pilih. Bunda mau dikasih kenikmatan dunia tapi nggak dikasih surga? Atau bunda boleh jadi dunia nggak dikasih nikmat tapi nanti nikmat di surga? Pilih yang pertama atau yang kedua? Yang ketiga dong pasti. Maunya dunia juga dikasih nikmat, betul? Dan nikmat dunia mengantarkan kita kemana? Ke surga. Kenapa doa belum dikabulkan? Satu apa tadi? Karena apa? Karena Allah apa? Ingin kita terus berdoa. Dua apa? Karena Allah ingin, Allah menyiapkan pahala apa buat kita? Ridho dan sabar. Yang ketiga? Karena Allah ingin kita terus menambah amal soleh. Yang keempat, karena Allah ingin menghapuskan dosa kita. Yang kelima, karena Allah ingin menyiapkan surga buat kita. Dan yang keenam, karena Allah ingin menyelamatkan diri kita. Kadang kegagalanmu pada satu hal justru adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Betul? Ada adik-adik saya di sini mungkin ya yang pernah dekat sama seseorang, tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita. Sedih nggak? Sedih. Kita teh udah ngasih semualah pokoknya mah. Ya betul? Ku anggap dia akan jadi takdir, ternyata hanya hadir. Ku anggap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Semua kenangan tentang dia teh masih terbayang pokoknya mah. Semua restoran pernah aku makan. No restoran dimakan. Semua menu tidak ada yang enak karena yang terbayang hanya wajah yang enak. Sakit. Bunda, kenapa Allah teh kurang apanya saya teh? Ngajinya nggak kurang-kurang, doanya nggak kurang-kurang. Kenapa orang itu nggak takdir sama kita? Allah tahu dia bukan yang terbaik buat kamu. Tapi buat level ke sana susah memang. Apalagi dengan semua kebenciannya. Harusnya nggak gitu. Harusnya susah. Terus gimana tuh Ustadz? Menyelamatkanmu. Kalau kamu paksakan, ada yang tidak baik untukmu. Maka gimana? Jangan mengakhiri hidupmu gara-gara satu orang yang menyakitimu. Terlalu berarti besti hidupmu itu. Kan banyak ya, ada orang yang gara-gara satu perkara yang menyakiti, ujungnya dia menganggap bahwa dunia ini selesai, betul gak? Udahlah Ustaz, saya mah ya mulai hari ini menganggap dunia itu semuanya gak ada yang benar. Semua gak ada yang benar. Suamiku udahlah gak benar Ustaz. Hancur, patah, remuk, pupus Ustaz. Gak seburuk itu Besti. Kita masih punya Allah. Betul gak? Kalaupun semua manusia meninggalkanmu, kamu masih punya siapa? Allah. Betul nggak? Kenapa harus rapuh dan terjatuh gara-gara manusia? Pilih dan pulih bersama Allah. Kita masih punya siapa? Sok Bunda nih, semua orang Bunda tuh nggak kenal. Tenang weh, hidup nggak Bunda? Semua orang benci sama kita, hidup nggak? Bunda bilang, Ustadz, kalau suami saya nggak ada, gimana saya? Gitu weh. Sok, ayo, Bunda yang pernah berharap ke suami berlebihan, sekarang suami pergi, Bunda masih hidup tidak? Masih makan tidak? Makanya mohon maaf suami nggak usah sok penting dalam hidup lah. Kadang nggak penting-penting amat dalam hidup. Betul nggak? Bunda jangan terlalu berharap kepada manusia, betul? Berharap sama siapa? Yang melembutkan hati manusia siapa? Mintanya jangan ke makhluk, mintanya sama siapa? Berapa banyak di antara kita mintanya ke makhluk, ujungnya makhluk bikin kecewa, sakit nggak?
Yang lucu, bunda minta ke makhluk, berharap ke makhluk, tapi nyalahin Allah. Itu yang salah. Bunda mintanya ke makhluk, berharap ke makhluk, ketika makhluk bikin kecewa, nyalahin siapa? Kata Allah, kumaha sih? Kan salahnya kamu berharapnya ke makhluk, betul nggak? Maka kamu akan dikecewakan oleh orang yang kamu berharap banyak sama orang tersebut. Makanya Ustadz belajar, jangan berharap ke jamaah, pasti berubah. Betul nggak? Berharap sama siapa? Yang lembutin hati siapa? Apakah Ustadz harus mengemis sama bunda? Bunda datang kajian Ustadz, datangnya atau udah capek bunda, betul nggak? Ustadz ikhtiar, bikin posternya, bikin flyernya, ngajak WA-nya, bikin Instagramnya, itu ikhtiar. Tapi mintanya sama siapa? Ya Allah, lembutin hati jamaah saya ya Allah. Si ini, si ini, si ini, si ini. Biarin Allah yang meletakkan semuanya. Semua ada rubahnya. Bunda sekarang senang sama kajian AA, misalnya. Karena AA teh naon, misalnya. Misalnya gemoy, bunda senang karena kasepnya. Tiap tahun Ustadz yang kasep ayat te, yang tambah muda ayat te, yang tambah gemoy ayat te, nu bengkak loba te. Berubah, terus berubah, betul? Karena kasepnya berubah, betul nggak? Karena ilmunya pasti berubah. Karena semua hal dunia sifatnya dunia berubah. Jangan berharap ke manusia, mintanya sama siapa? Kalau ada orang yang berubah melihat dan mendekatimu, berarti ada yang berubah juga denganmu sama Allah. Makanya pancingnya Allah, jangan manusia. Capek manusia. Jelas nggak? Bunda disakiti oleh suami. Misalnya, ini misalnya. Bunda kecewa sama suami, misalnya. Bunda jangan nyalahin Allah dong. Nyalahin siapa? Nyalahin kita. Kenapa nyalahin suami? Itu lebih salah lagi itu. Bunda dikecewakan sama suami, nyalahin siapa? Satu, bunda nyalahin Allah salah, betul nggak? Yang lebih parah nyalahin suami. Tapi bunda lupa nyalahin diri kita, betul nggak? Makanya sering Ahilman bilang, tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Makanya mulai hari ini bunda sayang, teteh sayang, kalau ada doa belum dikabulkan, catat, ini cara Allah menyelamatkanmu. Betul nggak? Dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Bunda berharap rumah tangga itu selamanya langgeng, tapi kenapa harus berpisah, harus bercerai? Bukannya Allah membenci perceraian, kenapa harus berpisah? Iya, mungkin ini pilihan takdirmu, jodohmu dengan orang itu selesai, tapi hidupmu belum selesai, Besti. Tenang, hidupmu belum selesai, betul nggak? Kita masih punya siapa? Suamimu boleh pergi, anakmu boleh pergi, hartamu boleh hilang, asalkan Allah jangan pernah hilang dalam hatimu. Maka siapa orang yang paling bahagia? Orang yang setelah dunianya menghilang, tapi Allahnya mendekat di hatinya. Dan biasanya titik cahaya itu akan makin kelihatan kalau semuanya sudah apa? Gelap. Titik cahaya itu makin menyala, abangku. Titik cahaya itu makin menyala.
Titik cahaya itu makin menyala biasanya kalau sudah apa? Gelap, betul? Dan biasanya bunda, teteh sayang akan menemukan titik cahaya Allah kalau bunda udah ngerasa semua tuh udah gelap, udah nggak ada tempat berharap kecuali sama siapa? Allah. Disitulah momentum terindah yang bisa bunda rasakan. Makanya mohon maaf, nggak sedikit orang yang ketemu sama AA, ngobrol sama AA, setelah melewati semua kehidupan yang gelap, rapuh, capek, ketemu, ngaji, hijrah. Ada nggak? Makanya bunda tolong pegang banget ya, sok amalin doa ini. Doa agar bunda tuh dijaga sama Allah dalam rahmat Allah. Karena yang paling susah itu adalah saat bunda udah masuk, ngejaganya gimana? Betul nggak? Karena godaannya makin luar biasa. Godaan dunia tuh luar biasa. Ditinggalin teman, betul nggak? Ditinggalin sahabat, ditinggalin dunia, dibenci oleh semua. Wah, makin gelap, makin bunda menemukan titik terang. Sok baca doanya. A sekali, bunda sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lebih keras. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8 itu. Bunda doa setelah sholat. Ya Allah, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau condongkan hati kami ba'da setelah idh hadaitana, engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmah, kasih sayang. Semua dunia boleh pergi meninggalkanmu, asalkan jangan Allah yang meninggalkanmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha tahu ya Allah dengan apa yang aku rasakan. Itu doanya mantep gak? Tapi coba bunda hayati itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, engkau bikin aku kecewa sama manusia ini ya Allah. Jelema aya nu kitu ya Allah. Kok bisa ya Allah? Sampai kita bilang ya Allah, capek berharap ke manusia teh. Udah tuh. Makanya bunda jangan rapuh dan terjatuh karena manusia. Pilih pulih bersama siapa? Allah. Manusia itu datang sebentar tapi membuat luka hati semakin besar. Maka jangan pernah berharap ke makhluk. Berharap ke makhluk itu patah hati yang disengaja. Siap? Dan yang ketiga, cara Allah menjawab doamu dengan jawaban wait. Apa? Wait, artinya tunggu. Apa? Tunggu. Allah akan berikan untukmu di waktu yang tepat. Bukan cepat tapi tepat. 3 jawaban doa kita. 1 apa? Yes, Allah berikan sesuatu yang sesuai kita minta. 2 apa? No, tidak. Maksudnya apa? Allah gantikan dengan yang lebih. Kenapa Allah kasih jawabannya no? Ada berapa tadi? Ada 6. 1 karena apa? Allah ingin kita terus berdoa. Yang kedua, Allah sedang menyiapkan pahala ridho dan sabar. Yang ketiga, Allah ingin kita terus beramal soleh. Yang keempat, Allah sedang ingin menghapuskan dosa. Yang kelima, Allah sedang menyiapkan surga. Yang keenam, Allah sedang ingin menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik. Berarti bunda, kalau bunda berdoa belum dikabulkan, jangan pernah putus asa. Teruslah berdoa, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Betul? Nah, jawaban yang ketiga, wait. Apa artinya? Tunggu. Allah berikan di waktu yang tepat. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz,
bagaimana agar doa cepat dikabulkan, insya Allah kita akan bahas di kajian selanjutnya. Jelas sampai sini? Jelas? Oke. Mudah-mudahan hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Lebih kuat hatinya? Lebih yakin sama Allah? Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua yang baik untuk kita semua. Insya Allah. Bunda, seperti biasa di akhir mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, agar doa kita lebih mudah dikabulkan, lebih cepat, kita pancing doa kita dengan infak sodakoh. Mau atau tidak? Semua infak sodakoh Bunda digunakan untuk dakwah. Salah satunya dengan izin Allah, Bunda terima kasih As-Sakinah sekarang sudah ada tempat yang baru untuk belajar Al-Quran. Itu semua hasil infak sodakoh dari Bunda semua. Insya Allah setiap orang yang belajar Al-Quran di As-Sakinah, pahalanya akan sampai kepada Bunda yang menitipkan kebaikan di dalamnya. Silakan siapkan infak terbaik. Yang berinfak mudah-mudahan Allah hapuskan dosa-dosanya. Yang berinfak Allah kabulkan doa-doanya. Yang berinfak Allah angkat derajatnya. Yang berinfak Allah gantikan dengan pahala terbaiknya. Ya Allah, yang berinfak masukkan ke dalam surganya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, terimalah infak sedekah kami ya Allah. Ya Allah, gantikan dengan lebih baik ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa yang berinfak sedekah ya Allah. Kabulkan doa-doa yang berinfak sedekah ya Allah. Masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita. Silahkan duduknya diperbaiki, lebih khusyuk, lebih tenang. Kita berdoa kepada Allah dalam suasana yang mendung. Masya Allah, tabarakallah. Kita di Bogor ini beruntung Bunda, karena hujannya cukup intensif dan kita doanya bisa lebih banyak. Karena di antara waktu mustajab doa itu saat apa? Turun hujan. Allahu Akbar. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes ini semakin menguatkan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, karena rahmat-Mu Engkau ringankan langkah kami menuju masjid ini. Karena kasih sayang-Mu Engkau izinkan kami hadir lagi di majlis ini. Ya Allah, Engkau tahu seberat apa hidup kami. Ya Allah, Engkau tahu sebanyak apa masalah yang kami hadapi. Ya Allah, Engkau tahu sesulit apa keadaan yang sedang kami jalani. Engkau tahu. Engkau tahu siapa kami, ya Allah. Engkau tahu buruknya kami di masa lalu. Engkau tahu, ya Allah. Tapi hari ini Engkau izinkan kami datang ke masjid ini. Ya
Ya Allah, kami mohon ya Allah, sayangi kami semua yang hadir pagi ini. Cintai kami semua yang hadir pagi ini. Ya Allah, terima kasih untuk semua ujian hidup yang Kau titipkan kepada kami. Kami ridho ya Allah. Asalkan kami mohon, ampuni semua dosa-dosa kami. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Allah, tidak ada yang hadir di antara kami hari ini kecuali kami yang banyak dosanya. Engkau ampuni dosa-dosanya. Bunda, Teteh, istighfar. Ingat dosa yang pernah kita lakukan. Istighfar. Ya Allah, kami sadar, kami akui, jika hari ini ada ujian yang berat menghampiri kami, ada musibah yang datang silih berganti, ada masalah yang sedang kami hadapi, kami sadar ya Allah, itu semua karena dosa-dosa kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Istighfar. Ya Allah, ampuni kami yang sering melalaikan sholat. Istighfar. Ya Allah, ampuni kami yang dulu jarang baca Al-Quran. Istighfar. Ya Allah, ampuni kami yang masih sering maksiat. Istighfar. Ampuni mata kami jika pernah melihat yang haram. Istighfar. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Istighfar. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah bersentuhan dengan yang bukan muhrimnya dengan kami. Istighfar. Ya Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk harta yang haram, makanan minuman yang haram. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kaki kami jika selama ini sering melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau maafkan dosa kami. Ampuni Allah, ampuni kami. Apalagi dosa kami kepada ayah ibu kami, orang tua kami. Ya Allah, maafkan kami jika pernah durhaka kepada ayah ibu kami. Istighfar. Kita doakan ibu kita, hadirkan wajahnya, lihat wajahnya, sebut namanya. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, maafkan kami jika pernah menyakiti ibu. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menggores luka di hati ibu. Lisan kami pernah bicara yang menyakiti hati ibu. Perilaku kami ada yang pernah menyakiti hati ibu. Istighfar.
Astagfirullahaladzim. Ayah, bapak, hadirkan wajahnya. Sebut namanya ya Allah. Untuk ayah kami yang bernama, maafkan kami jika pernah marah kepada ayah, pernah membentak, pernah membenci. Istighfar. Ya Allah, jangan golongkan kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Ya Allah, boleh jadi jika hari ini hidup kami berat, sulit, susah, karena ada dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni dosa kami ya Allah. Istighfar. Ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Bunda, hadirkan wajah pasangannya di rumah tangga. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika belum jadi istri yang baik. Sering melawan suami, pernah benci, tidak pandai bersyukur. Istighfar. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami, pasangan kami jika belum soleh, jika suami kami masih belum taat kepadamu, masih lalai sholatnya. Maafkan pasangan kami yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Anak-anak, Bunda, hadirkan wajah anak-anak kita. Lihat wajah anak-anak, sebut namanya satu persatu. Ya Allah, untuk anak kami yang bernama, sebut. Ya Allah, maafkan kami belum jadi ayah ibu yang baik untuk anak-anak kami. Maafkan kami belum jadi orang tua yang soleh buat anak-anak kami. Allah, di majlis ini kami mohon, lembutkan hati anak-anak kami. Jadikan anak-anak kami soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang baik akhlaknya, indah parasnya, santun perangainya. Allah, jaga keluarga kami dalam penjagaan-Mu ya Allah. Bunda, Teteh, sayang, semua jamaah, ayo silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Yang sedang punya masalah, ayo ngadu sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah, seberat apapun masalahmu, bilang sama Allah, ya Allah. Allah, 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 tolong kami ya Allah. Ringankan masalah kami. Kuatkan tubuh kami ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, perbaiki hidup kami ya Allah. Lebih istiqomah amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, jaga kami agar tidak berbuat dosa lagi ya Allah. Cabut ya Allah, cabut keinginan kami berbuat dosa. Cabut ya Allah. Isi hati kami dengan taat ya Allah. Ya Allah, perbaiki kami agar kami bisa sholat di awal waktu, tepat waktu. Ya Allah, lembutkan hati kami agar kami mau belajar Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami agar taklim lagi sampai nanti kami wafat husnul khotimah ya Allah. Allah, jika hari ini kami berdoa di masjid ini ya Allah, satu saat izinkan kami berdoa di Masjidil Haram.
di Masjid Nabawi. Ya Allah, izinkan kami sebelum wafat bisa berangkat ibadah haji ya Allah, bisa wukuf di padang Arafah ya Allah. Allah, ya Allah, temani kami dalam setiap saat ya Allah. Temani kami, jangan tinggalkan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Pertemukan kami nanti dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jaga persahabatan kami ya Allah. Ya Allah, jaga kebersamaan kami ya Allah. Tidak ada yang keluar dari masjid ini nanti kecuali hatinya bersih, hatinya lembut ya Allah. Lebih kuat imannya, lebih tambah ilmunya ya Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan, bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, Allah melindungi kita semua, dan mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita semua, mengabulkan doa-doa kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.